tidak akan ketemu kalau sama orang-orang yang tidak mau berpikir. Tapi kalau orang-orang yang mau berpikir akan ketemu Dajjal itu, yang tulisan di sininya kafir. Sudah banyak sekarang di YouTube, di TV, sudah banyak orang-orang. Gimana caranya agar tahu iman kita sendiri? Karena hanya orang yang beriman yang bisa melihat tulisan di sini kafir, bukan mengkafirkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gimana semuanya? Baik-baik saja? Saya ingin menjelaskan ya tentang yang disebut ciri-ciri Dajjal begitu, atau akhir zaman. Yang saya ingin jelaskan bahwa akhir zaman itu sebenarnya untuk orang-orang ibaratnya yang usianya mendekati 40 atau 30 ke atas lah ya. Nah, itu disebut akhir zaman untuk orang-orangnya. Karena apa? Karena orang-orang ibaratnya manusia yang usianya 30 gitu kan, itu udah setengah baya. Berarti mendekati akhir usia rata-rata manusia 60 tahun, berarti pertengahan 30 atau 40. Nah, itu disebut akhir zaman bagi manusia gitu ya. Nah, yang ingin saya jelaskan di akhir zaman itu, di usia manusia kepala 3, 4, 5 gitu ya, itulah yang disebut, yang dibilang supaya mengenal yang dibilang Dajjal itu. Nah, Dajjal kan ibaratnya begini, hanya orang-orang yang tidak bisa berpikir, hanya orang-orang yang tidak bisa berpikir yang menganggap Dajjal itu sosok. Hanya orang-orang yang tidak mau berpikir, bukan tidak berpikir ya, maaf, tidak mau berpikir. Hanya orang-orang yang tidak mau berpikir menganggap Dajjal itu sosok gitu ya. Ini saya akan buka tentang ciri-ciri Dajjal itu seperti apa ya. Gak apa-apa ya, pembahasannya panjang. Jadi gini, ciri-ciri Dajjal apa? Yang paling utama, kafir. Di sininya ada tulisan begitu kan. Hanya orang-orang beriman yang bisa melihat tulisan kafir di sini. Hanya orang-orang beriman gitu kan ya. Di sini yang ingin saya jelaskan, orang-orang beriman seperti apa
orang-orang beriman tersebut, agar teman-teman semua bisa tahu seperti apa orang-orang yang beriman, agar teman-teman juga bisa mempelajarinya gitu ya. Di video ini ya, saya membahas tentang apa? Tentang Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Kenapa saya menunjukkan konten tersebut? Itu yang dianjurkan Kanjeng Nabi Muhammad ketika apa? Ketika bertemu Dajjal, kata Nabi kan begitu. Kalau orang-orang yang mau berpikir, ya emang Dajjal kita akan ketemu gitu, tidak akan ketemu kalau sama orang-orang yang tidak mau berpikir. Tapi kalau orang-orang yang mau berpikir akan ketemu Dajjal itu, yang tulisan di sininya kafir. Sudah banyak sekarang di YouTube, di TV, sudah banyak orang-orang itu. Gimana caranya agar tahu iman kita sendiri? Karena hanya orang yang beriman yang bisa melihat tulisan di sini kafir. Bukan mengkafirkan orang ya, tapi yang tulisan di sini kafir. Nah itu ciri-ciri Dajjal di surat Al-Kahfi itu yang dianjurkan. Apa isinya? Surat Al-Kahfi itu, dalam isi surat Al-Kahfi itu intinya apa? Intinya pasrah. Apa pasrah itu? Lillahi ta'ala. Inna lillahi Inna lillahi. Apa yang digambarkan dalam Al-Kahfi bisa saya bilang inna lillahi. Ketika pemuda itu bangun setelah ditidurkan 309 tahun, tidak ada yang bisa menjawab berapa lama mereka tertidur. Akhirnya mereka berserah diri. Itu innalillahinya. Kalau dapat dalam syahadatnya apa gitu kan? Dalam syahadat la ilaha illallah. Dalam Al-Kahfi itu ada syahadatnya. La ilaha illallahnya apa? Ketika mereka berserah diri, innalillahi itu Allah yang Maha Kuasa itu memberikan apa? Hanya memberikan lapar saja sama mereka. Sudah ketahuan tidurnya sudah 309 tahun. Kalau ingin tahu jelas lengkap ceritanya, tonton saja videonya atau pelajari saja sendiri surat Al-Kahfinya. Itu kan anjuran Nabi. Nah itu la ilaha illallah, hanya diberi lapar saja, jadi tahu mereka tidur 309 tahun. Nah itu la ilaha illallahnya, syahadatnya. Syahadat apa? Mengenal siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Kahfi itu ada innalillahi la ilaha illallah. Terus Muhammad dan Rasulullahnya apa? Muhammad dan Rasulullahnya aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Apa? Kita mengikuti anjurannya, yaitu apa? Membaca Al-Kahfi. Bukan dibaca begini, bukan dibaca seperti anak SD, tapi pelajari isinya. Seperti yang saya tadi bilang, dapat la ilaha illallah, innalillahi. Intinya innalillahi dan syahadatnya tuh dapat dari Al-Kahfi 1 sampai 10. Itu yang dianjurkan Kanjeng Nabi agar kita tahu. Kalau kita sudah merasakan syahadatnya dapat, innalillahinya dapat, kita akan lihat apa? Kafir di sini. Mana orang-orang yang tulisannya kafir di sini? Itu agar kita tahu iman dalam diri kita. Saya buatkan video. Insya Allah jika ada orang yang mengerti akan sangat bermanfaat di konten-konten saya. Gitu. Jika yang mengerti isi kontennya, insya Allah banyak manfaatnya di situ. Saya bikin konten kan enggak, ibaratnya bukan mencari viewer, tapi saya hanya ingin berbagi banyak manfaat bagi orang yang bisa mengerti. Makanya viewer saya sedikit, hanya orang-orang yang mengerti yang nonton terus menerus setiap saya upload. Begitu. Nah itu, ketika mempelajari Al-Kahfi itu kita tahu mana orang yang ibaratnya yang ada tulisan kafir di sana di jidatnya gitu. Ini pentingnya yang saya tadi bilang, itu untuk bekal orang-orang yang menjelang akhir zaman, akhir kehidupannya, akhir masanya. Kalau dalam Sunda mau akhir lalakona, ditungtung lalakona, ngalakon jadi manusia. Itu bekal sangat penting untuk kehidupan dan bekal kita ke akhirat kelak. Kalau hanya Nabi mengajarkan baca seperti ini, itu nggak usah Nabi yang nyuruh, saya juga bisa nyuruh baca ini gitu ya. Kalau seorang Nabi, kata-kata seorang Nabi itu harus kita pelajari, bukan untuk dibaca seperti ini gitu ya. Karena kita hidup di akhir zaman, menjelang akhir gitu kan, usia kita 3 atau 40 atau 50 tahun. Jadi sisa kita, umur kita tuh sudah sedikit, sudah di akhir. Kalau kita membaca sesuatu seperti anak baru lahir, baru sekolah, itu sama saja dengan orang-orang yang tidak mau berpikir. Makanya menganggap Dajjal itu satu sosok. Gitu ya. Sudah banyak Dajjal ini. Bahkan diemnya banyak yang di masjid. Banyak yang di masjid, yang di gereja. Banyak itu.
Jangan salah. Kenapa iman hanya satu, tapi agama yang banyak? Iman di sini, agama di sini. Iman di sini, agama di sini. Ya. Terus ciri-ciri Dajjal yang tulisan kafir di mana? Di sini kan, bukan di sini. Ini yang membedakan. Ini yang bisa melihat iman, yang bisa melihat tulisan kafir di sini. Nah, itu saja pesan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.